kajian kita ini setiap minggu pagi ini kita kerjasama dengan Duta TV Banyuwangi, dengan Duta Televisi Banyuwangi, yang insya Allah kalau ngajinya minggu pagi, sorenya disiarkan ulang melalui radio Belambangan, ya, melalui radio Belambangan FM. Kemudian kita juga disiarkan ulang melalui Duta Televisi. Mas, jamnya jam berapa, Mas? Jam 7 malam, Pak. Jam 7 malam. Setiap hari. Ya, jam 7 malam setiap hari panjenengan bisa mirsani Duta Televisi, yang itu insya Allah tidak hanya ngaji hari ini yang kita tayangkan ulang, tetapi ngaji yang sebelumnya yang kita sudah punya kurang lebih hampir 190 judul, itu nanti akan terus diulang-ulang. Ya, akan terus diulang. Karena itu Pak Sis, monggo Pak Tri. padahal saya tidak punya TV kabel yang dari Duta, gimana Pak Sis? Nah ini, kalau ini yang ini promosi jelas ini. Iya. Yang belum punya Duta TV bisa berhubungan dengan Pak Tri, begitu aja. Iya. Syaratnya apa Pak Tri? Gampang. Nggih. Ya. Nanti kami mohon pada jamaah yang mau pindah channel atau Ya. pindah kabelnya, Ya. atau belum mau pasang, agar mendapatkan kemudahan, nanti silakan ngisi formulir yang insya Allah sudah kita siapkan. Mudah-mudahan hari ini sudah disiapkan. Kemudian tinggal mengisi, nanti kami dari pihak TV Kabel dengan Adikro akan datangi di rumah Bapak Ibu sekalian. Para jamaah, kajian Al-Quran kita pada akad ini adalah yang sering kita dengar di masyarakat, di lingkungan kita, itu kaitannya dengan hukum karma. Ini biasanya di komunitas orang-orang Jawa. Jadi sering terjadi, ojo ngono, kok hukum karmane ning anake, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagaimana hukum karma itu kalau kita konsiderankan dengan Al-Quran? Ini kajian kita. Adakah hukum karma di dalam Al-Quran? Luar biasa kajian Ustadz pada pagi hari ini. Untuk itu mari suasananya ini biar lebih khidmat lagi dan lebih barokah, menghantarkan beliau memberikan satu kajian, maka adik Fatahjis akan mengantar dan membacakan ayat suci Al-Quran. Oh, Ustadz Hafid, kami bersilakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbil azimil jalil. Salatan wassalaman ala rasulih Muhammadin al-hadid dalil wa ala alihi washabihi amsalil qanatil. Amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita semua bisa hadir untuk mengikuti pengajian rutin kita. Saya baru saja datang dari Trawas di daerah Pandaan, karena tadi malam bersama dengan Pak Safi Antonio mengisi acara di kegiatan pelatihan Pondok Pesantren Sidogiri. Tapi alhamdulillah kita semua dengan kesibukan diberi sempat, diberi waktu, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Protokol kita ini memang cukup luar biasa, sehingga muncul ide tiba-tiba hukum karma gitu, sehingga pembicaranya harus menyesuaikan. Ini idenya terlalu cepat. Hukum karma ini dipercaya, diyakini di beberapa daerah. Salah satu yang sampai hari ini sangat kuat meyakini itu adalah di daerah pulau timur kita ini, Bali. Itu bahkan ada satu daerah di situ yang masyarakatnya sangat kuat sekali meyakini kalau berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan itu, sehingga setiap orang di sana tidak berani berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, karena dia punya keyakinan kalau saya mencubit nanti saya dicubit, kalau saya mengambil nanti saya diambil barang saya. Maka terbentuklah warga itu menjadi warga yang jujur. Daerah itu namanya daerah Karangasem di daerah Bali. Ini mohon maaf anak saya kalau pagi itu sudah mulai ngantuk, karena kalau malam nggak tidur sama sekali sudah 3 bulan ini. Jadi kalau malam nggak tidur sama sekali, tidurnya jam 8. Nggak tahu ini kok tirakatan malam ini. Di Al-Quran itu sedianya ayatnya tadi ayat ke-13 sedianya, tapi nggak apa-apa. Tadi yang dibaca adalah ayat ke-1. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Ayat ini yang kami maksud. Wa nukhrija lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia, setiap kita ini melekat satu paket dengan kebersamaannya
tidak bisa dipisahkan atau tergantung perbuatannya itu. Sebagaimana kalung, kalung itu maksudnya ta'irah itu artinya sebenarnya burung, perumpamaannya burung terbang, tapi yang dimaksud amal perbuatannya, bahwa Allah menggantung perbuatan baik mereka itu seperti kalung yang ada di dalam leher. Kira-kira begitu maksudnya. Berarti kalung dengan leher itu kan tidak bisa terpisah. Perbuatan itu sebagaimana kalung yang ada di leher setiap orang. Oleh karena itu, maka paket dari perbuatan ini tidak terpisah. Tidak terpisah perbuatannya, sebagaimana tidak terpisahnya kalung dengan leher. Wa nukhrija lahu yaumal qiyamati, nanti Allah akan mengeluarkan di saat di hari kiamat nanti kitaban, catatan-catatan, buku, tulisan-tulisan, rekaman, flash disk lah cara sekarang ini, yalqahu, yang akan menemui, catatan itu akan menemui mansuro dalam keadaan terbuka. Artinya bahwa rincian detail perbuatan kita itu tercatat secara rapi dan satu paket dengan apa yang dilakukannya, resikonya, tanggung jawabnya. Itu satu paket, tidak akan pernah bisa terpisah. Ini para jamaah rahmati Allah, maksudnya begitu. Sehingga setiap orang yang berbuat apapun dilakukan oleh badan kita, organ kita, jasmani kita, ruhani kita, pikiran kita, terekam secara pasti. Terekam secara pasti. Iqra' kitabak, maka nanti diperintah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah catatanmu ini. Ini catatanmu. Nanti besok ketika kita meninggal dunia, catatan kita ini dibaca oleh kita sendiri, diperintah oleh Allah. Iqra' kitabak, bacalah catatanmu, kitabmu, bukumu. Sehingga kita masing-masing punya buku masing-masing dari apa, dari perbuatan kita ini. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri yang menghitung dan menghisap apa yang kamu lakukan. Hitung sendiri, catatan dewe, hitungan dewe, akan pundi amal perbuatan baiknya dan amal perbuatan buruknya. Hitung sendiri. Hari ini kamu hitung sendiri. Siapa yang menghisap kita? Yang menghisap kita adalah diri kita sendiri. Berarti besok itu ada cermin besar. Cermin itu adalah kitab catatan perbuatan baik kita sendiri atau catatan perbuatan buruk kita sendiri. Berarti kalau kita melakukan sesuatu, nanti itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, di ayat lain, berarti sesuatu yang tidak terpisah dan menjadi suatu kepastian, itu yang disebut lazim, kelaziman. Alzamahu, alzamahu itu adalah maksudnya suatu kepastian yang tidak terpisah antara perbuatan dengan balasannya. Itu para jamaah rahmati Allah, itu lazim. Oleh karena itu kemudian nanti man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk, berdasarkan hidayah, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, dia itu akan mendapatkan tunjuk, dan petunjuk itu akan kembali kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Kalau kita hari ini berbuat berdasarkan Al-Quran, berbuat itu berdasarkan sunnah Nabi,
tidak berdasarkan nafsu kita, itu sesungguhnya nanti akan memberi petunjuk kepada kita sendiri, menjadi jalan kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Tapi sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu alaiha fa innama yadillu alaiha. Barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya dia itu tersesat, dan tersesat itu karena dirinya sendiri. Tersesatnya itu karena kita tersesat karena dirinya sendiri. Nah, dari sini kelihatan sekali para jamaah rahmati Allah, bahwa perbuatan baik kita ini akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Perbuatan baik kita ini sesungguhnya kembali kepada kita sendiri. Perbuatan buruk itu akan menimpa kepada kita sendiri. Maka kemudian di masyarakat dikenal hukum karma itu. Sebenarnya Allah tidak akan menghukum seseorang yang bukan itu atas dasar perbuatannya. Yang menghukum kita sebenarnya adalah perbuatan kita sendiri. Ini para jamaah rahmati Allah, nanti itu besok di akhirat itu. Kalau ada orang dibalas di dunia, berbuat baik sekarang dibalas sekarang, berbuat buruk dibalas sekarang, itu masih mending, bagus. Kalau ada orang berbuat jahat hari ini, terus langsung dibalas oleh Allah hari ini juga, itu biasanya dikubur nanti tak dibalas. Yang susah itu berbuat buruk gak ada balasannya, nanti itu habis-habisan itu di akhiratnya itu, di kuburnya itu. Jadi mending berbuat buruk sekarang langsung dibalas sekarang. Enak mana? Berbuat buruk sekarang dibalas sekarang, atau berbuat buruk sekarang tidak dibalas sama sekali, nunggu besok. Para jamaah rahmati Allah, itu yang dimaksud oleh Pak Tri, kira-kira begitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Kita punya pilihan, dan yang harus kita pilih. Ada sebuah hadis begini, insya Allah di Bukhari Muslim. Man da'a ila hudan, barang siapa yang dia berseru, mengajak, menyuruh orang lain, termasuk dirinya sendiri, ajak-ajak, berdakwah, bertabligh, ngawe orang lain, tiang lintu diawe, diajak kepada jalan petunjuk Allah, pada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka mereka itu yang mengajak itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti ganjarannya orang yang mengikuti. Maksudnya begini, kalau saya mengajak bapak-bapak di jalan kebaikan, lalu kemudian bapak-bapak melakukan kebaikan itu, ibu-ibu melakukan kebaikan itu atas saran, atas petunjuk, atas seruan, atas ajakan, lalu dijalankan dengan baik, maka ketika kita menjalankan kebaikan itu pahalanya sama persis nanti dengan orang yang mengajak, tidak hilang. Kalau kita mendidik anak di pondok ini yang asalnya tidak bisa mengaji, ini transformasi ilmu, lalu kemudian bisa mengaji, lalu kemudian bisa mengerti haram dan halal, dia bisa membedakan benar dan tidak benar, batil dan hak, lalu kemudian ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengajar tadi itu, orang yang memberitahu tadi itu, mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan itu. Ini kalau bersifat imaterial, bersifat ilmu pengetahuan. Kalau bersifat material, kalau orang itu mengajak,
dengan hartanya, dengan tenaganya, lalu orang itu bisa melakukan sesuatu kebaikan yang karena material itu akan mengalir kepada orang yang memberi materi itu. Terus seperti itu para jamaah rahmati Allah. Wala yunqasu dzalika min ujurihim syai'a. Maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun ganjaran pahala, persis sama, sedikit pun tidak akan dikurangi. Misalnya ada seorang guru agama, guru ngaji, ngajar abata, kemudian guru ngaji ini akhirnya mencerdaskan si muridnya bisa baca Quran. Murid yang bisa baca Quran ini terus menerus membaca Al-Quran. Ketika terus menerus membaca Al-Quran, dia dapat pahala. Pahala yang diperoleh oleh si pembaca Al-Quran itu juga mengalir sama kepada orang yang mengajar Al-Quran. Bapak yang sedekah ke masjid ini, ke pondok ini, itu akan mengalir sama seperti orang yang telah melakukan dan orang yang telah memanfaatkan pondok pesantren ini kepada orang yang memberi harta tadi. Jadi misalnya gini, gampang aja cerita umpamanya itu, jenengan maring yoto 3 juta, 3 juta itu jadi keramik umpama, terus ditinggal, sudah tidak ngurus lagi jenengan, sampai tidak ngurus lagi. Keramik tadi itu digunakan untuk ngaji, keramik tadi digunakan untuk ngaji. Sama sudah pergi ke Jakarta, sudah nggak ke Banyuwangi lagi, terus gak ngurus mana lagi, mantul maringi. Nah, keramik yang digunakan ngaji tadi itu kan ditempati duduk anak-anak untuk mengaji. Yang ngajar dapat pahala, anaknya dapat pahala. Tempat duduk tadi itu kan berkat orang yang memberi, itu akan mengalir pahalanya orang yang mengaji di atas keramik itu kepada orang yang 3 juta tadi. Itu para jamaah rahmati Allah. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada jalan kesesatan di luar petunjuk Allah, ini yang sangat bahaya ini. Kana alaihi minal itsmi, maka dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa. Mithlu atamiman tabi'ahu, seperti dosanya orang yang melakukan dosa itu. Jadi kalau kita berbicara, yang pembicaraan kita diikuti oleh seseorang, ternyata pembicaraan itu membawa dia berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu adalah dosa. Dosanya orang yang berbuat jahat karena ucapan kita itu mengalir kepada kita. Berarti kita harus hati-hati. Fitnah misalnya, ini contohnya fitnah bahasa Indonesia. Ada orang berbuat hasud, mengatakan sesuatu yang tidak benar, lalu orang itu terhasut. Karena terhasut dia mengumpat, menggunjing. Menggunjing itu dosa, mengumpat itu dosa. Umpatan dan gunjingan ini karena kesalahan informasi. Ketika informasi yang salah ini tidak diluruskan, orang itu terus menggunjing. Dosanya orang menggunjing itu mengalir karena informasi yang diberikan orang yang pemberi informasi tadi. Sama persis penggunjing itu dengan informan yang memberikan informasi yang salah. Itu bahayanya para jamaah rahmati Allah. Itu yang bersifat material. Maka hati-hati kalau kita melakukan sesuatu, kalau dicontoh anak kita, dicontoh orang lain, itu akan berimbas kepada kita. Kalau dia melakukan kebaikan karena kita, maka kita akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu yang berimbas kepada orang itu melakukan kejahatan, dosa orang yang melakukan kejahatan akan berimbas kepada kita. Ini para jamaah rahmati Allah. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Dosanya tidak akan dikurangi, persis sama dengan pelaku kejahatan. Misalnya begini Pak, seandainya ditanya, misalnya ada nama Imron, Pak Imron, nopo jenengan kok ngelakoni ngeten niki? Kulo ngeten niki sih yang didukung Pak Wahyudi, umpamane ini, terus di backup kulo ngeten niki.
ketika dia itu melakukan sesuatu yang buruk karena di backup tadi, pembackupnya itu dapat dosa seperti orang yang melakukan. Berarti kita kan harus hati-hati. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya hukum karma. Ada orang nggak pakai jilbab, disuruh pakai jilbab, kemudian ditutuplah wajahnya dengan kerudung. Selama dia pakai jilbab, dia dapat pahala. Pahalanya orang pakai jilbab itu nanti akan mengalir persis sama dengan orang yang menyuruh pakai jilbab. Berarti kita ini kalau ingin banyak kebaikan, berbuatlah baik kepada orang lain. Berarti di situ kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ayo. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Badnaun Jauh indallah Innal musibina qad jauh Innam Saya mau cerita ini, apa betul kalau berbuat baik itu pasti dibalas dengan kebaikan? Ada orang yang sedang memohon kepada Allah sejak kecil, ketika istri yang pertama kan ada istri kedua soalnya, ini istri yang pertama. Kebetulan yang punya masalah ini nggak punya istri kedua, istri pertama ya, cuma satu-satunya itu. Ketika hamil
istrinya tadi itu, si bapak ini tiap malam bersujud dalam tahajudnya memohon kepada Allah agar anaknya jadi anak soleh dan solihah kalau perempuan. Dan dia bercita-cita agar anaknya ini nanti jadi anak pandai. Ini sebelum masih dinyatakan hamil. Saya pingin anak saya ini lulus UGM. Begitu. Nanti, ini padahal belum apa-apa, belum lahir. Ketika lahir tambah kencang sujudnya, doanya terus menerus tanpa henti, membaca doa, berzikir terus menerus. Pokoknya anak saya harus nanti itu jadi orang yang pintar dan lulusan UGM, SD, SMP, pintar dia, SMA, wah senang banget. Orang tuanya sewenang sekali doa saya dikabulkan. Lulus SMA, ketika lulus SMA daftar betul di UGM, tidak diterima. Bapak tadi bilang gini, ya Allah, 20 tahun saya berdoa, ya Allah, kok nggak lulus nih, pripun jenengan ya Allah. Ayat yang diwaca Wahyudi pundi nih wow ya Allah. Terus lek apik dibalas apik niku kula 20 tahun ya Allah kula. Ya apa nak iki nak, awakmu wis pinter tapi kok gak lulus. Gak adil ini. Mboten. Wis dengan segala macam, bukan sampai mengumpat juga mungkin. Akhirnya orang tua ini setengahnya putus asa dan anaknya demikian. Karena bapaknya tidak mau kuliah kalau nggak di UGM. Si anak bilang, kalau begitu Wak, saya tak keluar dari rumah ini. Lu kok ternyata dapat sebulan kemudian anak ini jadi supir di Surabaya. Supirnya perusahaan itu loh, untuk gelas pecah beling itu loh, pecah belah. Pecah beling apa pecah belah? Yang pecah itu kan beling. Oh ya, pecah belah ya. Ya, perusahaan itu. Perusahaan ini perusahaan besar. Enggak, ini pas anu ya. Jadilah supir. Hanya supir. Kita mau stabil. Masih muda jadi supir. Dia tuh mulai pelan-pelan. Suatu saat 1, 2, 3 hari minggu kemudian ngantarkan si bosnya ini ke BCA. Bosnya ini bawa uang keluar dari BCA kurang lebih 250 juta ditaruh di koper. Di tengah perjalanan bos ini turun karena harus ke kantornya sahabatnya. Lupa koper ini ada di mobil. Kemudian si bos ini dalam waktu kurang lebih 30 menit terkejut kalau tasnya ini lupa ada di mana. Carilah, ada di mobil dan ternyata ditunggu dengan baik oleh si supir tadi itu. Dia terkejut kenapa nggak dibawa lari oleh supirnya ini. Padahal ini peluang. Saya jaga Pak ini, saya tidak tahu isinya apa. Diambillah. Hatinya si bos mengatakan, wah anak ini jujur ini. Ada kejadian lagi, anak ini disuruh ngambil uang melalui ATM dan melalui tabungan dan seterusnya. Banyak cerita yang kemudian ternyata anak diuji, ternyata jujur dan apa adanya, tidak mau berbuat yang macam-macam. Si bos tadi ini cerita kepada istrinya, "Mah, ternyata supir saya ini orangnya jujur, pinter, ulet dan ngerti tentang keuangan. Gimana kalau kita tarik aja dia di kasir, jangan jadi supir, jadi kasir dia." Setahun kemudian, karena jadi kasir itu dia mengerti tentang keuangan, dikursuskan akuntansi. Kursuslah dia tentang bagaimana mencatat, mengerti neraca dan keuangan, laporan keuangan. Setelah kursus kemudian, ternyata betul. Setelah dihitung oleh dia, banyak kebocoran di perusahaan itu. Merasa hutang budi, si bos ini diangkatlah jadi manajer. 5 tahun kemudian si anak ini jadi manajer. Perusahaannya berkembang di Sidoarjo, perusahaannya berkembang di Jawa Tengah. Terjadilah keinginan untuk merekrut karyawan yang mampu memimpin perusahaan dan dicarilah manajer-manajer dari 5 perusahaan yang baru berdiri. Anak ini ditunjuk sebagai tim seleksi calon karyawan.
Dari 500 karyawan akan diambil 25. Dari 25 akan tersaring menjadi 5. Ternyata yang ditugasi si anak yang jadi supir ini. Nah, ketika seleksi sudah mulai pengetatan, tugas si anak yang jadi manajer ini mulai ada di depan. Tanyalah kepada calon karyawan tadi, kamu lulusan mana? Saya lulusan UGM. Spontan anak ini menelpon orang tuanya, Pak, sampean merinio. Tak kandani. Ini ada anak lulusan UGM nyari pekerjaan ke saya. Ini kejadian betul, makanya saya agak hanyut. Ternyata bapaknya dipanggil. Akhirnya bapak itu suruh mendampingi waktu seleksi, minta izin sama bosnya. Kamu lulusan apa? UGM. Berapa IP-mu? 3,7. Nah, anak UGM itu ternyata saya yang nyeleksi. Ternyata Allah nggak salah, Pak. Doa bapak itu dikabulkan. Kalau saya UGM, saya jadi karyawan, Pak. Maka saya dilewatkan sopir dulu, Pak. Saya yang menerima jurusan dan saya menerima lulusan UGM, Pak. Orang tuanya ini bersujud kepada Allah. Ternyata Allah mengabulkan doanya. Luar biasa, kita kadang-kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf saya hanyut karena ini kejadian yang sesungguhnya. Oleh karena itu para jamaah rahmati Allah, jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah. Doa kita pasti dibalas, sujud kita pasti dibalas oleh Allah. Cuman Allah cara membalasnya mungkin tidak sama persis seperti yang kita inginkan. Mulia mana antara manajer tadi itu dengan lulusan UGM? Lulusan UGM atau manajer? Manajer. Cuman jalannya kok liwat jalan supir gitu, Pak. Ini para jamaah rahmati Allah, berarti ada kepastian nyata. Setiap perbuatan baik itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima, Ibu? Sudah ada ragu lagi? Jadi jangan main itu. Tunggu aku gak diterima, aku selakoni ini gak suki-suki, ya apa kan? Ya apa kan? Kok dodolan klopo aja, ya apa kan? Nah, ini satu contoh cerita. Tapi jangan jadikan alasan, sebenarnya kalau sekolah nak baik menurut tadi juragan, nggak boleh gitu. Ngaco kalau ini. Aku dungo wis, kon gak lulus gak apa-apa, kalau sekolah. Insya Allah kan ceritanya Pak Wahidi kok jadi juragan. Wah ini tidak boleh begitu, Pak. Jangan dibalik, ini salah ini. Artinya begini, tidak ada satupun dan sedikit pun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu yang menghidupkan orang yang telah mati dan membangkitkan dalam kehidupan baru. Dan kemudian Allah mencatat melalui para malaikatnya. Apa yang dicatat itu? Maqaddam. Sesuatu yang pernah dulu dikerjakan. Semua tercatat, Pak. Yang dikerjakan apa saja dicatat oleh Allah melalui para malaikat. Wa atharohum. Nah ini kata kuncinya, saya ingin sampaikan tentang atharohum ini. Atharohum itu bekas apa? Petilasan. Tilasi. Kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian pernah mendidik anak pandai baca Al-Quran, ini bekas dia. Bekasnya ini. Athar itu maknanya ada dua, imaterial sama material. Yang imaterial itu ilmu. Ada orang meninggal dunia pernah melakukan doktrin sehingga anak itu berkarakter dan punya jiwa besar. Akhirnya dia punya keturunan. Keturunan-keturunan itu kemudian menjadi orang-orang yang hebat. Orang yang mengajar tadi telah meninggal dunia. Ini namanya athar.
bekas. Kalau materi, pondok pesantren ini nanti jadi masjid. Ada masjidnya, ada sekolahnya, ada tanahnya. Ini materi. Orang yang meninggal dunia, maka material ini kan ditinggalkan. Ini namanya athar, ini bekas. Pertanyaannya, kita meninggalkan apa? Kalau gajah meninggalkan gading. Kalau macan, belang. Kalau kita meninggalkan apa? Itu kan ada, apa namanya, pepatah itu sudah ada di masyarakat. Itu adalah wa atharohum. Apa yang ditinggalkan hari ini oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia, itu tetap dicatat oleh malaikat, tetap dicatat, Pak. Bahwa ketua MUI pernah kuliah dan pernah belajar di Mesir tahun sekian, dan sekarang jadi ketua MUI. Dulu itu yang biayai orang tuanya. Orang tuanya itu terus mendapatkan catatan dari apa yang dikerjakan anaknya yang ada di kehidupan dunia ini, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Wa kulla shay'in ahsaynahu. Tiap-tiap sesuatu ini rinci dan detil. Ahsayna, rinci dan detil. Tidak ada satupun yang lepas dari catatan Allah. Apa yang dikerjakan mata, apa yang dikerjakan telinga, apa yang dilakukan tangan kita, rinci dan detil, tidak ada yang lepas. Sampai apa yang pernah ada pada denyut nadi kita, darah kita, apakah ada barang yang haram, itu semua tercatat. Rambut kita tercatat semua, detil sekali. Sehingga kalau hati kita punya kertek hasut sama orang, tercatat. Itu khusus ahsayna ini yang mengerjakan Allah sendiri. Kalau anak tubuh itu para malaikat. Obayawa, obayati, obahi pikir, tercatat semua. Sehingga ketika kita pernah suudzon pada seseorang, tercatat. Dikerjakan maupun tidak dikerjakan, semua tercatat. Kalau itu nanti ada bekasnya dan pernah dikerjakan, itu semua akan menjadi pertanggungjawaban kepada orang yang telah meninggal dunia dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimintakan pertanggungjawaban itu. Hati-hati kalau begitu para jamaah rahmati Allah. Jadi setiap langkah, setiap pikiran kita itu sesungguhnya ada dalam catatan. Bisa nggak kita ini bergerak bebas ketika ada CCTV? Bisa nggak? Ada CCTV di lingkungan kita, ngobrol cekakaan nggak bisa, apalagi karyawan diawasi melalui CCTV. Kita ini ada CCTV-nya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kami berpesan, pesan ini dari Al-Quran, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para jamaah rahmati Allah, maka kita disuruh, diminta oleh Allah untuk membuat kelompok-kelompok. Wal takum itu maksudnya berorganisasilah, gitu kira-kira. Berkelompoklah. Jadilah satu dalam kelompok tertentu. Yang kelompok itu apapun namanya terserah. Yang penting yad'una ilal khair. Pertama, bahwa tujuan perkelompokan itu adalah untuk mengajak orang kepada jalan akhirat. Yad'una ilal khair itu harus dimaknai ke akhirat. Karena ada ya'muruna bil ma'ruf. Khair di situ maksudnya kebaikan akhirat. Kalau majelis Al-Quran yang kita bentuk ini tujuannya kepada akhirat, itu berarti masuk dalam kategori. Tapi kalau tujuannya politik, hanya ingin jadi bupati, nggak masuk kategori. Nggak masuk kategori. Ya, nggak masuk kategori. Nanti ini Pak, ini jadi kiai dulu punya pondok, habis itu nyalon bupati, nggak masuk kategori. Nggak masuk kategori. Kategorinya adalah harus tujuannya akhirat. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kelompok itu harus terus-menerus memperbaiki diri dan mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf. Harus terus-menerus, tiap hari harus melakukan itu. Upaya terus-menerus, jangan ada henti dan jangan ada ruang kosong serta waktu yang menganggur untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga,
wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita mencegah perbuatan munkar. Nabi pernah bingung. Nabi itu nanti bingung, Pak. Bertahun-tahun Nabi bingung. Ya apa ini? Keadaan pokok ini. Zaman rusak kabeh. Waktu itu namanya zaman jahiliyah. Rusak keadaan ini. Banyak orang pelaku maksiat. Mungkin hanya 1% orang yang berbuat baik. Hampir 90 sekian persen itu berbuat jelek. Kalau kita sekarang kan banyak orang berbuat baik. Nabi bingung. Maka di Al-Quran disebutkan wajadaka dhallan hada. Aku temukan, kata Allah, kamu dalam keadaan bingung. Dolan itu artinya bingung. Jadi ono bingung dengan Al-Quran. Fahada, maka aku beri tunjuk. Kemudian kebingungan itu selesai ketika diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuknya? Petunjuknya begini. Nabi Muhammad naik ke gua Hira. Dalam keadaan bingung itu, ya apa cara ngajak orang ini biar tidak berbuat maksiat, biar tidak berbuat mungkar. 1 hari, 2 hari bermunajat kepada Allah. Dijawablah yang fahada tadi, dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Iqra, bacalah. Karena membaca itu pintunya ilmu. Selesaikan wahai Muhammad semua problem masalahmu dengan ilmu. Ajarkan masyarakatmu, umatmu dengan ilmu. Karena ilmu itu pintu menyelesaikan masalah. Ilmu itu adalah pintu untuk mengurai masalah. Jadi selesai. Maka selesaikan dengan ilmu. Maka mengajak kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran adalah ilmu. Kalau nanti pondok ini banyak anak yang mengaji, belajar di sini, itu sudah mencegah kemungkaran sekaligus mengajak kebaikan. Jadi pintu pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah di bumi ini adalah ilmu. Hukum tidak menyelesaikan masalah, senjata tidak menyelesaikan masalah. Maka yang diselesaikan terlebih dahulu di Jepang, di Cina, di Korea, itu adalah ilmu pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang diperbaiki. Karena ilmu menyelesaikan masalah. Persoalan-persoalan budaya, masyarakat adat istiadat yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, tidak perlu dihujat, tidak perlu disudut-sudutkan, diolok-olok. Selesaikan dengan ilmu. Kalau masyarakat itu taraf pendidikannya tinggi, strata pendidikannya memenuhi syarat, insya Allah lambat laun semua akan terjawab. Karena ilmu menyelesaikan masalah. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan pondok ini sebagai salah satu alat untuk melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, termasuknya yad'una ilal khair. Para jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Dan semoga kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang sangat mulia karena perbuatan kita. Bagaimana kalau dulu kita banyak dosa? Bagaimana caranya, Pak, kalau kita banyak dosa agar dosa kita ini kemudian diampuni oleh Allah? Tidak ada besarnya dosa kalau Allah mengampuni, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada banyaknya amal kalau Allah tidak mengabulkan dan tidak menerima, siapa yang bisa menghalangi? Maka tidak ada besarnya dosa kalau Allah mengampuni, insya Allah semuanya akan sirna. Maka kami mengajak, ini catatan dari Kiai Yamin, as-sodaqatu tanfa'ul bala. Maka sodakoh itu adalah mencegah, menolak, ya, mampu mengatasi ujian. Bala itu adalah ujian. Mudah-mudahan kita ini selesaikan dengan sodakoh. Sodakoh itu bukan hanya uang loh, Pak. Bukan loh. Jadi kalau ada hadis yang begini itu, idza matabnu adam in qata
amalu illa bithalatin itu sedekatin jariyatin, itu bukan hanya uang, bukan hanya uang saja, bisa berupa pengetahuan ilmu tadi itu, bisa berupa perbuatan baik, bisa berupa nasi yang tadi ini, yang dimakan tadi ini. Kita terjemahkan harus bebas, tidak hanya uang saja, tapi waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan untuk kebaikan, mudah-mudahan jadi sedekah kita. Para jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga yang kami sampaikan ini benar-benar menjadi bekas athar kita nanti di akhirat, dan doakan masjid ini segera selesai. Jadi kami umumkan para jamaah bahwa masjid kita insya Allah dalam waktu 3-4 bulan mudah-mudahan sudah rampung, sehingga kita tidak ngaji di bawah terop lagi, udah di masjid. Yang kedua, di sebelah sana itu ada pembangunan untuk padepokan lah gitu ya, itu untuk pengurus, untuk ustadz. Terus yang sebelah ini adalah pendidikan kita. Sementara itu dulu yang kita bangun. Setelah membangun ini kita akan bangun pagar. Pagar ketika sudah selesai semuanya kita akan teruskan dengan miniatur Ka'bah sa'i. Setelah itu baru berkembang. Nanti metode belajarnya dan seterusnya kita sudah kerjasama dengan beberapa pondok. Kalau ada anak yang mau mondok di sini 4-3 bulan yang akan datang, nanti akan kita tempatkan di tempat yang apa adanya dulu. Kalau memang ada, kita bangunkan ruang asrama, tambah lagi, baru kemudian dibangun lagi, tambah lagi, baru dibangun lagi. Kita tidak akan bangun asrama dulu sebelum ada santrinya. Sama dengan kita tidak beli kurungan belum ada burungnya. Kita beli burung dulu baru beli kurungan. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah rahimallah, kajian kita pada Ahad pagi ini yang telah disampaikan oleh Kiai Ahmad Wahyudi yang berkaitan dengan hukum karma. Dengan segala kajiannya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Baik, untuk berikutnya ada beberapa pengumuman dari Pak Janton, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil persiapan adik-adik yatim, Para jamaah yang kami hormati, hari ini sedekah dari saudara-saudara terkumpul 932.200 rupiah. Saudara, sedekah ini tadi dijelaskan mampu menolak bala. Untuk itu terima kasih. Mudah-mudahan niat baik saudara di dalam bersedekah ini untuk terus ditingkatkan. Para bapak, para ibu, jamaah yang kami hormati, tadi kita ikut hanyut, ikut ternyuh begitu melihat Ustadz kita, Bapak Kiai kita, Insinyur, menangis sampai-sampai mencucurkan air mata. Alhamdulillah diusap dengan sorban yang digunakannya. Kalau sorban itu nanti dikembalikan ke saya, maka akan saya simpen, tidak usah saya cuci. Dan ini merupakan rahmat, nikmat, dan ini kenangan yang luar biasa. Saya kira itu Bapak dan Bapak. Terima kasih. Bersama menyaksikan adik-adik yatim kita sedang mendapatkan santunan dari para jamaah melalui majelis Al-Quran di Glocenggu.
Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu, para jamaah, kita bisa bersama-sama menyaksikan sekaligus memuliakan adik-adik kita yang kebetulan kurang sempurna mendapatkan perhatian di keluarganya. Maka dengan kita perhatikan bersama-sama akan semakin bangga dan tidak minder lagi. Sekali lagi kami ulangi, minggu depan kita bersama-sama ngaji di tempat ini. Dan informasi ini sekaligus undangan mohon disebarluaskan kepada handetolan kita yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir. Terakhir untuk hadrah Ustadz Isnaini minggu depan hadrahnya kami mohon untuk tampil lagi. Terima kasih. Baik para jamaah, mari kegiatan kita pagi hari ini kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang menjadi amalan ibadah kita pada hari ini dan selalu mendapatkan barokah rahmat dari Allah SWT. Kami persilakan Pak Ustaz. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan pondok pesantren ini segera selesai dan semoga kita segera bisa menempati masjid Ad-Dzikra Muhammad Cengho yang ada di seberang sana. Insya Allah di Banyuwangi baru kali ini ada masjid tiangnya itu besi semua. Nah, nanti akan dibungkus jadi beton. Doakan mudah-mudahan segera tidak ada halangan apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Demikian para jamaah, dengan akhirnya doa maka berakhir semua rangkaian acara kajian Al-Quran pada pagi hari ini. Kami mengingatkan jangan sampai ada barang yang ketinggalan di tempat duduk, kunci, dompet, kontak, kunci rumah dan lain sebagainya mohon untuk tidak ketinggalan di tempat duduk. Dan akhirnya atas nama manajemen Al-Quran Ad-Dzikra menyampaikan selamat jalan. Semoga perjalanan para jamaah sampai di rumah masing-masing mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا ربي أنت المرتجى وأنت العبد فقد راجى
Bapak ada acara juga di sana, pengajian atau ada apa? أشهد أن